Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Dene kawula sak rombongan kawula namung ndherekaken nggih menika Bapak Habib saking Ambarawa. Ambarawa nggih. Nggih. Nggih, monggo. Kawula badhe nyuwun pirsa dhateng Pak Ustad bab masalah tarekat. Nggih menika tarekat Qadariyah, Naqsabandiyah, Khalidiyah. Menika menapa wonten tuntunanipun saking Rasulullah? Napa mboten? Lajeng pertanyaan ingkang nomor kalih nggih menika bab wajahadu fisabilillah. Berjuanglah demi kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Lah kawula samangke sampun nderek kemena nderek khurut dalam jangka 3 dinten lajeng kawan dasa dinten menawi sampun kawan dasa dinten lajeng setunggal taun. Menika dipun tugasaken wonten Pakistan. Menika menapa wonten tuntunanipun saking Rasulullah napa mboten? Nah kula ningali saking dawuh-dawuh Allah menika dawuhipun Rasulullah ta. Man as-sunnati faqad akabani faka'an nama fil jannah. Menika tiyang ingkang nderek khutbah menika termasuk sunah Rasul menapa mboten. Semanten ingkang kawula tangletaken bab masalah agami. Kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab penuhunipun. Nggih. Sampun. Sampun. Nggih. Nggih, Bapak saking Ambarawa. Rombonganipun pinten, Pak, saking Ambarawa? Wonten piyantun 6. Oh, 6 nggih. Dados Mbah Rawa menawa Pak Habib menawa cabangipun MTA mriki. Oh, nggih, alhamdulillah. Sampun semonggo. Terus menika masalah tarekat, orang macamnya memang banyak, ada tarekat Naqsabandi, ada lagi tarekat yang pernah kesini dulu dari Tasikmalaya sana, tarekat Idrisiyah. Tarekat Idrisiyah itu pernah di MTA, bermalam di MTA, pernah ngisi di akad pagi juga. Tapi tidak di sini ketika masih di Pemelayan di gedung lama dulu karena tamu. Nah, saya suruh ngisi di sini silaturahim, kenalan. Saya pernah juga berkunjung ke tempat sana, di tarekat sana. Nah, di sana juga itu ada masjid besar di dalam. Saya pikir masjid gitu loh, ternyata itu kuburan. Jadi sekadar itu di situ ada di tempat kasih tempat yang indah, banyak Quran. Saya tanyakan katanya, jadi orang yang ziarah di sini biar kerasan membaca Quran di situ juga dengan nyaman dan sebagainya dan sebagainya. Nah, waktu itu saya ikut sama sholat di sana. Sholatnya luar biasa, cepat sekali, tidak bisa ngikutin. Tapi kalau zikir doa panjang sekali. Sholatnya cepat banget. Nah, beliau ngisi di MTA waktu itu menerangkan kalau doa zikir itu supaya banter. Ya, beliau menjelaskan ibaratnya orang doa zikir banter itu seperti orang memukul gong. Diterangkan di muka umum begini kok. Mungkin rekamannya juga masih ada. Mukul gong, jadi biar getarannya itu sampai jauh. Nah, jadi suara jauh. Nah, di situ biar getarannya orang banyak, banter jauh lah itu nanti Allah mengabulkan. Itu salah satu ajaran tarekat. Lah yang begitu itu saya belum tahu.
dasarnya. Tapi saudara kita yang tarekat tadi pahamnya seperti itu, kita hormati, silakan. Kita tidak mencela, tapi kita tidak mengikut. Sebab yang kita kaji itu wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi kamu jangan melakukan suatu perbuatan apalagi ibadah ya yang kamu belum tahu ilmunya. Sampai hari ini saya belum tahu. Justru yang saya ketahui ilmunya kalau berdoa menurut tuntunan Allah itu supaya dengan suara yang lembut. Wah kalau suara banter lah saya belum tahu. Maka tidak mengamalkannya. Kalau kita mengamalkan nanti Allah mengatakan kan pendengaran, penglihatan, hati mau ditanya. Kamu mendengar keterangannya siapa? Kamu melihat prakteknya siapa? Kamu memahami ajarannya siapa? Nah, padahal yang kita turun itu Nabi. Nah, saya melihat pimpinan tarekat Idrisiyah begitu, maka saya tidak mau menjalankan dan tidak mencela. Mungkin dia sudah tahu ilmunya, saling menghormati. Yang tidak bisa ketemu dalam paham, maka saling sama-sama bekerja menurut pahamnya masing-masing. Yang bisa ketemu dalam satu paham, ya pahamnya sama, mari sama-sama dikerjakan. Sholat rakaatnya sama, ya sholatnya sama. Mari kita sholat. Nah ternyata tidak bisa mengikuti. Waktu itu karena cepat sekali. Ya cepat, ya dah tinggalan we aku tak. Alon-alon tak bacut ke TV. Itulah, itu salah satu yang saya ketahui baru tarekat Idrisiyah. Saya ditinggali jubah. Sampai sekarang masih ada jubahnya. Ketu putih seperti Bapak itu, ketu putih, jubah panjang itu, terus dikasih selendang. Selendangnya hijau, ada seleretnya coklat itu katanya ciri tarekat Idrisiyah, nganggo ini disampirkan pundak sebelah kiri. Sampai sekarang ya masih ada itu kenang-kenangan kok. Nah perlu saya tak tuduh gini-gini coba. Nah, kenangan itu kan. Nah itulah perbedaan itu. Tapi dia muslim mau sholat ya sudah biar amalan dia begitu, amalan kita begini. Amalannya nggak bisa gaduh, bisa ketemu. Ya udah masing-masing nanti tanggung jawab di hadapan Allah. Itu Pak, masalah Idrisiyah. Lebih dari itu saya tidak tahu. Karena tidak tahu ya tidak menerangkan. Kemudian masalah khuruj, ini yang dilakukan oleh saudara-saudara kita jamaah tabligh itu. Ya, jamaah tabligh keluar 3 hari, 40 hari, nanti udah 40 hari 1 tahun dan sebagainya, itu mungkin tertib mereka. Gitu. Nah terus seperti kita juga punya tertib kan. Kalau kita ngaji di akad pagi, seminggu sekali ngajinya di gedung ini tiap akad pagi. Mula ana sing lho. Wong Islam kok ngaji ini di akad kan harinya orang Kristen. Apa sih ngomong akad harinya orang Kristen? Harinya orang Kristen itu bukan akad, Minggu. Ya, Minggu. Nek harine wong Jawa ngat. Lah kita Ahad harinya orang Islam. Maka hari Ahad, nah maka jihad pagi, pengajian Ahad pagi, jihad pagi. Dan tidak masalah, kita adakan tertibnya. Nah, terus juga ada, kalau Ramadan kita juga keluar. Ya, keluar selama 5 hari dari berangkat sampai pulang. Tujuannya bersilaturahim, berombong-rombong, tiap Ramadan saja. Itu apa? Ada tuntunannya. Zaman Rasulullah, tidak ada tuntunan seperti yang kita lakukan pendak Ramadan, tok keluar. Ya, kemana-mana itu nggak ada tuntunannya. Ya, tapi tujuan silaturahmi itu ada tuntunannya. Di samping itu bukan ibadah. Kalau ibadah mahdoh harus ada tuntunannya. Ya, kalau usaha dakwah keluar ke sana kemari rombongan itu dalam rangka dakwah itu urusan dunia. Boleh aja dakwah sendiri-sendiri, boleh juga dakwah berombong-rombong boleh.
silahkan. Dakwah berombong-rombong nanti praktek di sana mempraktekkan, loh prakteknya Islami ini kerukunannya seperti ini, orang biar melihat kerukunannya. Oh Islam itu rukun, oh Islam itu tolong menolong, oh Islam itu dalam perjalanan harus ada yang memimpin, tidak semuanya sakarpe dewe, itu urusan duniawiyah masalah Pak Harjanto. Boleh. Nah, mungkin dari jamaah tabligh punya tertib seperti itu. Kalau ditanyakan zaman Nabi apa begitu? Ya tidak, tapi itu tertib. Ya seperti kita lah kalau keluar hanya bulan Ramadan itu tok. Nafar istilah kita nafar. Mungkin kalau istilah jamaah tabligh khuruj itu hanya keluar. Nah kita nafar itu ya bepergian, jadi ya keluar gitu kan. Ya keluar. Ya terus di dalam nafar nanti apa yang dikerjakan? Nah itu silaturahim dengan warga kita, dengan masyarakat setempat. Biar tahu bahwa MTA itu tidak tertutup dan tidak hanya maunya dengan warga MTA aja. Waktu di suatu tempat yang kita tempati, nanti kalau di situ ada masjid yang minta isian dari kita. Biasanya Ramadan kan banyak ceramah kultum itu ya kita mau, untuk ngisi juga mau. Di samping itu mengakrabkan antar kita sendiri. Kenal mengenal satu sama lain. Maka ngepostnya di majlis-majlis di cabang-cabang, perwakilan-perwakilan ngepostnya di situ. Keluarga kita sendiri. Ya. Kalau jamaah tabligh ngepostnya di masjid karena mungkin tidak punya gedung-gedung seperti kita itu. Lah maka saudara-saudara kita yang jamaah tabligh atau khusus itu seperti itu, ya silahkan. Ya, kita tidak sepaham dengan yang begitu, kita tidak usah mengikuti. Tapi tidak menyalahkan, oh, itu tertib mereka. Seperti kita keluarkan di bulan Ramadan, nafar itu, yang tidak sepaham dengan kita, ya silahkan, tidak usah sepaham. Tidak usah ikut, tapi tidak usah mencela. Nah sehingga umat Islam itu, yang penting jaga ukhuwahnya. Kiblatnya sama, kitab sucinya sama, nabinya sama, sudah sama. Perkara beda yang kecil-kecil masalah furu'iyah, ya, tidak perlu dipermasalahkan. Yang memang berbeda tidak sepaham, dah biar masing-masing dikerjakan menurut pahamnya sendiri-sendiri, nggak usah saling mengganggu. Adapun yang bisa sepaham, ya. Sepaham-paham yang sama, mari bisa dikerjakan bersama-sama. Enak kan umat Islam itu? Maka umat Islam itu walaupun beda-beda, tetapi tidak harus bertengkaran, tidak harus bertengkar padu, nggak perlu. Tidak ada, ya seperti kita. Maka umat Islam itu sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika itu udah ojo dikhawatirkan. Ya, MTA apalagi katanya tidak suka dengan NKRI, rusak Bhinneka Tunggal. Nah, NTA itu paling sadar negara kita itu negara Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi itu agamamu apa Kristen, agamamu apa Hindu, agamamu apa Katolik, agamamu Islam. Tidak bisa ketemu dalam satu agama, kita ketemu sama-sama bangsa Indonesia. Gitu loh, tidak usah padu. Masalah agama itu, Quran ya sudah mengatakan kok lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku. Agamamu laksanakan menurut keyakinanmu, agamaku tak laksanakan menurut agamaku. Ya udah antara masalah agama kamu dan aku tidak usah campur. Tapi masalah kebangsaan, bangsa Indonesia ini satu. Kue Kristen Indonesia, saya Islam orang Indonesia. Kamu dan saya sama-sama satu bangsa. Harus menjaga keutuhan bangsa ini. Itu di MTA diajarkan begitu. Tidak boleh, kue kafir orang itu, lalu itu negaranya siapa? Jadi jangan, karena di orang Islam kamu orang Kristen nggak boleh di sini. Tidak, saya tidak setuju. Boleh tidak setuju, tapi negara ini ada aturannya. Ya, orang kok MTA tidak boleh hidup di sini loh. Iki negara Indonesia. Ya. Orang kok negaramu, negaramu ngendi? Negara saya Comal dan itu. MTA tidak boleh hidup di Comal. Comal Indonesia apa tuh? Ya Indonesia, tapi Indonesia Comal. Lah nek kuwi Indonesia,
Ya, MTA itu di badan peraturan negara Indonesia ini boleh tumbuh di mana saja. Yang penting Indonesia, apa kuwi comal, apa comel, sing penting Indonesia. Nah, kita hidup boleh di situ. Jangan tak kamu orang comal, orang MTA enggak boleh di sini. Lain tuh apa? Lah nek model gitu apalagi ya yang kemarin dari Demak itu Kesbangpol Demak datang ke sini katanya tidak disepakati. Boleh MTA di Demak boleh, tapi tidak boleh mendatangkan guru dari luar Demak. Wah, nek model begitu kacau. Ya. Kowe wong Demak, ora entuk sekolah kejaba ya ning Demak wae. Nah, ini UNS bedanya. Kamu berarti oh orang mana? Demak enggak boleh sekolah di sini. UNS itu Universitas 11 Maret Surakarta. Ya kuwi sing entuk wong Solo tok. Nah, model gitu kacau tuh. Muhammadiyah ya gitu. UMS ini Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi saya itu sekolah wong Surakarta tok. Ya hancur negeri ini kalau model begitu. Boleh kamu tidak setuju adanya MTA boleh. Ya, tapi kamu orang Indonesia, iya. MTA orang Indonesia, iya. Ada aturan negara ini. Negara membuat peraturan MTA boleh tumbuh di mana saja seluruh wilayah Indonesia. Kalau kamu merasa daerahmu itu masuk wilayah Indonesia, tidak boleh menolak MTA. Orang kok dasarnya saya tidak seneng kok. Lah nek modele dasarnya seneng dan tidak seneng, setiap tidak seneng boleh nolak, wah negara ini hancur berkeping-keping. Hancur. Maka negara kesatuan Republik Indonesia harus disadari. Itu maka ini Bapak ya tadi yang jamaah tabligh, yang kurus tadi pusatnya di Pakistan atau di India, ya mereka kegiatannya semacam itu silahkan. Baik ajaran yang praktek yang mereka lakukan tuh jamaah tabligh itu baik, datang ke rumah-rumah orang-orang yang tidak pernah datang jamaah ke masjid itu dipanggili di rumah-rumah itu datangi, jak neng masjid, sholat. Setelah sampai di masjid, sholat, nanti diberi ceramah, diberi pengertian pentingnya orang hidup, pentingnya sholat, itu kan bagus sekali. Ya, tidak ada yang berani dakwah ke rumah-rumah ngajak wong neng masjid itu dah enak. Wah ini paling neng mimbar. Untuk kesempatan Jumat ngono, ya. Apa yang krungu adzan orang neng masjid, bakar rumahmu. Itu dah. Hadis Nabi begitu memang betul. Mula supaya orang gemar ke masjid, jamaah tabligh mengambil cara datangi ke rumah-rumah. Aja mbok obong omahe caan wae neng masjid, ayo sholat ke masjid. Ora ta opong, mah rasah diopong. Perkara hadisnya Nabi mengatakan yang mendengar adzan suara adzan tidak datang ke masjid rumahnya dibakar, ya biar begitu. Tapi jangan kamu bakari rumah ini. Ya, datangi aja. Karena dia tidak datang ke masjid karena tidak tahu kok manfaatnya apa. Kalau telah didatangi, ternyata dibawa ke masjid, diberi keterangan, nah paham, itu baik juga. Maka yang tidak sepaham jangan mengganggu, ya. Yang sepaham bisa dikerjakan bersama-sama, mari kita bekerja sama-sama, bersama-sama bekerja. Itu indah, Islam itu indah, tidak ada alasan untuk berputus asa, berkelahi, congkrah sesama muslim itu enggak ada. Adapun yang beda paham, lana amaluna walakum malakum. Bagiku amalku, bagimu amalmu. Sudah kamu amalkan menurut gitu ya. 3 hari, ya. 1 minggu, 40 hari, setahun, silahkan. Saya tidak sepaham dengan itu, saya tidak ikut ya. Oh ya, gitu aja. Kami adakan kajian akad pagi ini, keluarnya yang bareng-bareng tiap Ramadan. Kamu kalau tidak sepaham mau ikut silahkan, tidak sepaham, ya udah jangan mengganggu ya. Oh ya lah, kita enak lah. Wong nanti akhirnya itu sampai di hadapan Allah, innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamati faman zuzihanin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Semua nanti akan diberi balasan yang sempurna oleh Allah apa yang kita lakukan ini. Siapa yang balasan yang sempurna amalnya nanti bisa membawa dirinya ke surga, menjauhkan neraka, itu orang yang beruntung. Nah gitu, jadi masalah tarekat seperti itu, Bapak, masalah guru tadi jamaah tabligh seperti itu, kita saling menghormati. Tidak usah mencela, tidak usah menyalahkan, kita saling menghormati. Dah.